Terang. Lela sebenarnya. Murid berdiri. Yuk, tangkap pagi ke Tengah hari. Nah, boleh. Selamat tengah hari, Cikgu. Apa tidak yakin? Kasih yakin. Satu kali lagi. Selamat. Tua kelas. Selamat tengah hari, Cikgu. Baiklah, tengah hari. Duduk semua. Terima kasih, Cikgu. Ya, kita sambung sedikit yang tidak habis hari itu. Burung kan. Yang belum kita bincang burung dengan Amalia. Ada dua lagi. Jadi ini tak perlu salin, saya bagi terang sedikit saja. Kalau burungnya apa contoh burung? Berbagai jenis burung kan? Nah, kita bincang tidak perlu panjang lebar, sekadar ulangan. Burung homoeuterma masuk. Pernah dengar Pak perkataan homoeuterma? HOMOU. Saya homoeuterma. Oke. Homoeuterma. Apa maksud homoeuterma? Yang ada box teks ada tuh di sini di surat 9. Hewan yang suhu badannya malar dan bebas daripada pengaruh suhu persekitaran. Homoeuterma maksudnya bebas daripada pengaruh suhu persekitaran. Maksudnya kalau macam suhu panas tetap suhu dia itu juga. Berapa suhu kalau manusia berapa suhu normal? Yang selalu kena sukat tuh berapa? 36 kan, 36,7 gitu kan. Macam saya tadi 36,5. Itu suhu normal. Kalau 38, 39 itu suhu sakit sudah tuh. Ya. Jadi kalau burung bebas dia punya, dia tidak terpengaruh dengan suhu persekitaran. Kalau dia 37 derajat Celcius, itulah itu walaupun musim sejuk. Kalau musim sejuk, tempat dia musim sejuk, itu juga panas badan dia. Kalau tempat dia musim panas, itu juga panas dia. Bukan macam yang poikiloterma. Gimana jatuh POI kilo begitu ah. Saya poikiloterma. Ini baru suhu badan berubah ikut persekitaran. Contoh dia apa contoh? Ikan. Contoh dia ikan. Kalau suhu normal dia 10 derajat Celcius, dia tidak tetap tuh. Dia ikut itu persekitaran. Kalau air contohnya di laut, kalau laut itu panas, dia punya suhu pun ikutlah panas sedikit. Kalau musim salji, dia punya suhu pun makin rendah. Dia berubah ikut persekitaran. Ada dua istilah penting di sini nih, Jairo. Homoeuterma, poikiloterma. Nah itu karena masukkan betul-betul di kepala kamu. Oke, lihat yang terakhir mamalia.
homeotherma. Nah, macam contoh dia manusia lah. Kita punya suhu tetap saja. Apa maksud homeotherma? Suhu badan tetap tidak dipengaruhi oleh persekitaran. Kalau musim sejuk pagi-pagi karena sukat tetap juga 36. Musim tengah hari karena sukat itu juga 36 derajat Celcius, kecuali si Jaslina sakit mungkin naik pergi 40. Kalau dia sehat, musim panas tetap saja suhu tuh. Musim sejuk tetap juga suhu dia. Nah, itu maksud apa nama tuh, Jailo? Homeotherma. Kemudian ciri mamalia, badan dilitupi bulu dan rambut. Mamalia adalah hewan yang melahirkan anak. Apa contoh hewan melahirkan anak? Asal yang kasih lahir anak itulah mamalia. Kuda, kerbau, sapi, orang, kogiu. Apa lagi? Gajah, kelawot. Kelawot kulit hitam ke putih? Putih. Muka dah hitam macam arang. Singa, harimau, kangaroo, bosing, kucing. Itu semua adalah mamalia. Gumpok, kenapa dipanggil mamalia? Sebab dia kasih lahir anak, bukan bertelur. Kemudian dia punya ciri-ciri, badan ditutupi bulu dan rambut. Manusia ada apa? Ada rambut dan ada bulu kan? Manusia ada rambut kah? Ada bulu kah? Macam monyet ada? Ada. Di tangan semua ada bulu tuh, di kaki. Ada di kepala. Kepala bukan bulu, ini rambut Tapi kalau macam orangutan, seluruh badan dia ditutupi bulu. Nah, itulah mamalia. Kecuali manusia, dia ada sedikit rambut dan sedikit bulu. Memang itulah ciri-ciri mamalia. Apa yang lucu? Oke, bernapas melalui paru-paru paru-paru. Nah, Rian bukan insang. Kalau insang itu ikan. Melakukan persenyawaan dalam. Nah, mesti persenyawaan dalam lah. Ingat tuh pembiakan bab 4 dulu. Tidak. Jantan kasih masuk sperma di betina. Itu maksudnya persenyawaan dalam. Kan kamu cepat lupa. Itu banyak masuk tuh masa pititri nanti. Melahirkan dan menyusukan anak. Nah, itulah dia mamalia. Kucing kasih susu anak dia tidak? Manusia? Tidaklah. Manusia pakai susu palsu yang dibeli daripada Uang. kedai. Dia kasih susu guna puting. Adakah kasih susu badan? Ada. Biasanya di orang main beli saya kan kasih susu pakai itu Ya. Domex, apa lagi yang terkenal yang banyak vitamin. Dogro. Pediasure. Itu mahal tuh kan? Kita 9. Nah, itu mahal tuh. Macam si Kalrika dia masa kecil-kecil dulu dia minum Domex. Beli kanal tuh yang minum Domex masa kecil-kecil. Saya kenal sudah, tapi saya tidak kasih tahu lah, nanti kamu malu. Junjung tidak bagus, dia terlampau banyak gula, junjung. Itu susu pekat kan. Yang bagus adalah tepung. Kalau kamu mau minum susu, beli yang tepung. Dutch Lady. Apalagi untuk orang tua tuh? Nespresso. Ya. Nyan yang junjung bikin kasih besar perut. Mana punya Ramadan? Itu na dia tadi itu. Cepat sikit sih. Saya tidak lupa.
bukan tinggi. Kita masuk satu lagi tajuk tumbuhan. Anda dengar tumbuhan? Ada dua kategori tumbuhan, yaitu tumbuhan berbunga berbuah dan tidak Berbunga. 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 Ada dua kategori tumbuhan, kita kategorikan dua jenis. Dia berbunga dan tidak berbunga. Macam tutang berok berbunga atau tidak? Tidak. Tugetak Berbunga. bunga. Tapi ada tumbuhan yang dari kecil sampai dia besar tidak pernah berbunga. Contohnya ciku, tidak bunga. Dia berbunga dulu barulah Buah. berbuah. Oke, tumbuhan berbunga menghasilkan bunga yang akan menjadikan buah dan mempunyai biji. Setiap biji benih mempunyai kotiledon, yaitu makanan simpanan yang akan digunakan oleh biji benih untuk berkembang. Biji benih yang mempunyai satu kotiledon dipanggil monokotiledon. Biji benih yang mempunyai sepasang kotiledon dipanggil dikotiledon. Jadi apa yang Anda paham dengan pernyataan tadi? Kita ambil tumbuhan berbunga dulu. Oke, daripada bunga akan menghasilkan biji benih. So, kemudian setiap biji benih mempunyai kotiledon. Aku ditahu. Apa ya? Namanya cek. Ini biar Anda belum menunjuk. Kan ngejik ciku. Saya puji tapi dia marah. Biji benih mempunyai, setiap biji benih mempunyai kotiledon, yaitu untuk tujuan percembahan. Oke, kemudian terdapat dua jenis biji benih. Biji benih, satu kotiledon dengan apa? Dua kotiledon. Kotiledon. Ini dipanggil apa? Bilangnya biar. Apa? Monokotiledon. Kemudian dekotiledon. Ya. Sekarang. Setiap dia ada perbedaan, beberapa. Perbedaan. Oke, ini dia cerita tentang tumbuhan berbunga. Kelas baca. Bunga. Akan menghasilkan Akan menghasilkan biji benih mempunyai kotiledon. Untuk apa? Percambahan. Supaya dia beli bercambah. Tanam benih, lepas itu seminggu kemudian dia akan sumubulkan. Itulah itu camban. Lepas itu biji benih ada dua jenis kotiledon dia, yaitu satu kotiledon dipanggil Monokotiledon. dua dekotiledon. Dikotiledon. Ingat ini, monokotiledon, dekotiledon ada punya perbedaan.
dapat perbedaan. Dia punya perbedaan, saya terangkan dulu secara umum, nanti sebagai nota. Oke, monocotyledon, dicotyledon. Dia punya perbedaan, dia punya akar serabut. Monocotyledon akar serabut, dicotyledon akar tunjang. Serabut itu apa contoh? Yang Padi, di jagung, rumpah laut, ada akar rumpah laut. Kemudian akar tunjang contoh dia, gata, mangga, mangga. Mangga bagus kah? Mangga buruk? mangga buruk, Masuk mangga lagi, manggis, durian, apa lagi? Asal tumbuhan berbatang keras dia ada akar tunjang. Kemudian monocotyledon daun dia berurat selari. Dicotyledon daun dia berurat jejala. Kalau selari itu contoh dia lalang, begini, yang begini, ya dia lurus saja. Lalang apa lagi? Rumput lagi? sawit, Lapa. Sawit, kelapa. Kalau dicotyledon daun dia berurat jejala. Dia ada jala. Tahu lah kan macam daun getah tuh. Kebanyakan pokok berbatang lembut. Kalau monocotyledon. Apa contoh berbatang lembut? Pisang. Pisang, tawaran, jagung, padi, padi. Kalau dicotyledon kebanyakan pokok berbatang keras. Seperti pokok bulian. Bulian di Gusik. Tempat orang Suraya banyak bulian. Kaya dengan bulian. Mahal tuh. Kemudian pokok padi dan pokok jagung. Itu contoh. Pokok tomato dan pokok durian. Tomato ada akar kah? Tunjang kah? serabut, Kenapa di buku dia kasih pokok tomato? Ada akar tunjang bentukan. Walaupun dia lembut tapi dia ada akar di dalam, masuk di dalam. Jadi dia kategori tumbuhan dicotyledon. Ada apa-apa yang Anda tidak paham tentang ini? Ini ya, Ada buku nih.